Halo guys, balik lagi dengan kita di Yahoo TV. Sudah lama kita tidak buat satu frame kayak gini ya. Ya, gue pengen mendiskusikan ini juga. Sebenarnya gue pengen mendiskusikan ini. Boleh kita ganti nama, jangan ya? Apa? Apa Kayak gitu? lebih ceria gitu nanti ya. Kita next ya. Kita ini apakah boleh ganti nama atau tidak? Ya gak ada gimana gitu ya masalah. Oke Jan, jadi sekarang kita mau ngapain Jan? Kita mau ini kayak spontanitas saja sih. Berisik. Jadi sebenarnya gue ada 20 pertanyaan di top. Mungkin nanti kalau ada yang gak layak tayang ya kita Tit. gitu ya. Maksudnya bukan gak layak, maksudnya itu Pribadi ya, pribadi privasi kita. banget itu. Oke, nah gampang kok kak mainnya nih, kita gampang banget main. Gimana tuh rulesnya Jan? Gue udah nyiapin 20 pertanyaan gitu dan kebetulan gue nyiapinnya kan nomor ya, jadi gue nggak skip, gue memanfaatkan speednya juga Kayak gini guys. gitu ya. Nah, susah lah gitu. Ya gitu dah. Nanti akan kita speed, berhenti di nomor berapa, nanti gue mengajukan pertanyaan sebaliknya aja ya. Oke, siap. Kita mulai. Ada 20 pertanyaan, berarti satu orang dapat 10 pertanyaan masing-masing. Iya, tapi kalau nggak 10 kita udahin juga nggak apa-apa. Nggak nyampe Semampunya kita. BTW ini kita lagi di Family Mart. Family Mart tolong endorse kita ya, endorse kita ya. Untuk hari ini gue masih setia dengan kopi susu keluarga. Kalau gue beli ini, tapi rasanya agak kurang. Tapi apa apa, masih bisa dinikmati. Sama ini kita ada puding. Jadi kita ini mau nge-review Oh, iya, makanan, mau sorry. jawab pertanyaan ini. Iya, sorry. Sambil makan ya guys, nggak apa-apa, chill aja chill. Chill ya, karena ini pertanyaannya lumayan privacy dan Yang kalah, kalau begini yang kalah, apa begini aja hmm? Itu sweet. Yang kalah, yang mulai jawab pertanyaan pertama, yang nge-spin pertama. Satu kali ya, sweet. Jepang. ya semua lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Itu pertama yang jawab. Gua nge-spinner ya. Spinner ya guys. Dede 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 dede. Bukan. Pertama, yeay, 10. Aja dapat nomor 10 guys. Bacakan Ija, pertanyaannya apa aja? Untuk pertanyaan 10, nomor 10, kalau bisa ninggalin satu warisan bukan berupa uang, apa yang pengen kamu tinggalkan ke dunia? Ini untuk siapa warisannya? Buat orang-orang sekitar gue, Bebas, namanya gue warisan. bukan uang. For your parents, nggak mampu. Bukan uang ya. Gue sih pengen meninggalkan warisan itu bukan berupa uang kan apanya. Iya. Gue mau warisan itu istilahnya kayak sesuatu yang ditinggalkan gak sih? Yes. Oh, bukan uang gitu. Atau apa properti. Apa aja kan? Iya. Yang Gue penting pengen buat meninggalkan kesan baik, kesan baik. kesan baik untuk orang-orang yang gue temui di dunia ini gitu, kayak orang keluarga gue, orang tua gue, sahabat gue, teman gue, siapapun itu yang pernah bertatap muka sama gue, berinteraksi sama gue, komunikasi sama gue, pengen ada kesan baik yang tertinggal dari diri gue untuk orang lain, entah itu misalnya kebaikan gue bisa dikenal orang lain, atau misalnya motivasi-motivasi yang keluar dari mulut gue untuk orang lain, atau kalimat-kalimat penyemangat dari diri gue untuk orang lain gitu sih, yang punya kesan baik aja gitu. Kan kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan taring, manusia meninggalkan ya hal-hal baik gitu. Dia kayak gitu sih, kesan baik aja sih. Bagus, emang beda nih bro ya. Jatuh bukan kasihan sih. Oke. Selanjutnya, tapi bagus sih, bener juga. Gimana pendapat? Bener, banget. Ya, gue pribadi sih
mengontrol semua orang ya. Cuman gue setuju banget sih. Sama gue juga pun kayak gitu, selain dari materi ataupun uang sih. Oke, gue speedin aja. Deng 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 deng. Nomor 17. Ibu siapa sih? Di manakah di sini 17? Gak bisa diskus ya? Ya. Sorry. Ada kata. Bilang kan gak bisa. Oke, 17. Oh, tadi 17. Apa ketakutan terbesarmu saat ini dan gimana cara kamu menghadapi ketakutan tersebut? Ketakutan saat ini, yang kemarin atau beberapa, apa ini ketakutan terbesar kamu, terbesar dalam diri kamu? Ayo, apa? Jangan nangis, bisa nangis. Enggak. Jujur, ketakutan terbesar gue saat ini, Ya, mungkin ini terdengar ya semua orang pasti takut lah gitu, atau lagi ya, gue bukan orang berani, gue bukan orang yang taat ibadah juga nih, dan gue ngerasa ketakutan terbesar gue itu gue takut meninggal. Karena masih banyak tanggung jawab yang gue belum selesaikan, entah dari materi, dari apa sih kewajiban yang lain lah pokoknya. Apalagi saat ini gue skripsian di semester 9 menuju 10. Dari ketakutan gue ini gue belajar kayak, apalagi untuk skripsian ini ya, dan gue rata-rata temen gue ini kerja. Dari situ gue belajar, kita nggak boleh ngejudge orang kenapa belum lulus karena itu yang dialamin di gue. Target gue kan 2024 tuh udah selesai semua lah untuk urusan itu. Cuman balik lagi ya Allah semua kan ya. Ya itu sih ketakutan terbesar gue takut meninggal, karena gue pribadi belum menyelesaikan kewajiban gue yang lain, terus belum bisa ngebahagiain orang tua gue. Dari segi apapun gue ngerasa ya itu belum selesai, apalagi urusan agama ya. Gue pengen jadi orang yang lebih baik deh untuk yang itu aja sih sebenarnya. ketakutan adalah meninggal. Iya, meninggal. Semua orang juga takut mati, apalagi amal ibadah Iya, ya. Gue tuh pikiran gitu juga. timbangan kebaikan kita di akhirat belum berat gitu, takut Yang nggak sepede itu. Iya, benar. Itu sih, itu gue takut karena di era sekarang ini penyakit pun nggak kenal usia cuy. Betul. Musibah kita juga nggak tahu kapan terjadi, karena emang hari sial tuh nggak ada di kalender. Udah gitu aja. Jika Allah berkehendak maka terjadi. Ya, itu dia. Bukan payah. Lanjut ya. Dari Gua spin. semua orang pasti takut. Kok ngeliatnya gelap, kok buka kacamata kali? Enggak emang kayak gitu. Spin well. Yang udah tadi 10 sama tercatat kali. Akhirnya kita nggak tahu. 17. Ini aja, lanjutin aja. Sekarang 3. Nomor 3 guys. Nomor 3. Oke. Tolong didengar baik-baik. Siap. Pernah nggak merasa kehilangan arah? Gimana cara kamu bangkit waktu itu? Kehilangan arah. Bentar ya, kita harus berpikir. Kehilangan arah Dalam hal apapun dah. apa ya? Pernah nggak kamu merasa kehilangan arah? Pernah nggak merasa ya? Kalau nggak merasa ya nggak apa-apa kok. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu. Saat kapan? Mungkin jam masa-masa kuliah kayaknya. Kenapa? Apa itu pertanyaan? Masa-masa Gimana cara kamu bangkit? kuliah, ya masa-masa kuliah semester akhir. Siapa sih mahasiswa semester akhir itu pasti banyak banget kesibukan, banyak banget overthinkingnya. Pertama tentang skripsinya harus selesai tepat waktu. Kedua tentang mau jadi apa setelah lulus nanti. Itu sih paling itu sih gue kehilangan arahnya, kayak
gimana ya mulainya. Karena sedikit cerita, kan gue ngambil skripsi nggak apa-apa biar gede, biar orang dengar satu family mart. Satu family mart ini biar orang tahu. Di antara teman-teman gue atau circle gue itu, gue sendiri yang ngambil penelitian kualitatif. Teman-teman gue itu kuantitatif atau enggak? Iya, gue sendiri yang kualitatif. Kualitatif itu kan basicnya wawancara, berbasis data, wawancara, observasi, sama dokumentasi. Nah, gue merasa kayak gue harus diskusi ke siapa gitu. Kualitatif itu terbilang sedikit lah di kampus gue, kebanyakan tuh kuantitatif, R&D dan lain sebagainya. Dan gue kayak gue harus mencari sendiri. Gue mau tanya ke teman gue juga basicnya bukan itu. Ya nggak mau gue harus belajar sendiri gitu. Gue yang harus mencari sendiri kebingungan gue harus mengatasi sendiri. Jadi gue bingung ini gimana ya caranya. Gue harus ya buka internet atau enggak tanya ke dosen atau pun belajar dari YouTube gitu sih. Gue merasa kayak gue beda sendiri gitu dari yang lain. Berarti ke Cuma bingung sih, bingung bukan arah. Bingung harus kayak gimana gitu. Gue bukan punya siapa, gue punya siapa, gue punya teman, tapi gue kayak nggak enak gitu loh buat mereka juga sibuk sama yang mereka kerjain. Masa gue melibatkan mereka dengan kebingungan gue gitu aja sih. Bisa santai. Oke. Ya sih, makanya gue malas ya itu dia. Maaf ya, kita konten kreator ecek-ecek masih suka malu. Pinjam. Oh iya. Ngapain tuh? Nomor 3 udah gue tulis. Oke, waduh 3-nya kayak Berapa ya? 11. Menurut Ija, apa tantangan terbesar yang Ija hadapi sebagai generasi sekarang? kita masuk Gen Z ya? Gen Z banget sekarang. Tantangan terbesar gue ya untuk sekarang deh, menurut gue tantangannya jauh lebih besar karena gue nggak tahu ini gue doang apa enggak, karena pertama peluang kerja kita tuh cukup sedikit dengan syarat-syarat yang menurut kita tuh ya nggak masuk akal ya kan. Kita ini Gen Z ngerasa tuh, gue nggak tahu Gen Z banget atau gimana, ngerasa tuh harus survive kayak nyari sendiri, harus apapun Mandiri lah ya, mandiri. Bener-bener mandiri gitu. Apalagi kerja dan untuk gue pribadi, gue punya adik. Untuk saat ini dibilang menggantikan peran orang tua, gue akan orang tua gue ada dua-duanya, cuman balik lagi di era digital ini yang mengerti nih cuma gue gitu. Jadi gue harus pinter memilah-milah apa yang harus gue kasih ke adik gue pun harus ekstra ngawasin dia gitu. Karena tingkat ya pokoknya kalian juga tahu lah gimana saat ini gimana di era digital ini di era digital ini gue nggak bilang semuanya serem mengerikan, enggak, cuman balik lagi gimana kita memanfaatkannya itu doang sih. Gue pribadi gue suka banget TikTok, tapi bukan untuk edukasi itu sumpah bagus banget, cuman balik lagi kita nih nontonin siapa gitu aja sih. Pokoknya dia untuk sekarang ini tantangan terbesarnya ya itu adalah menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Pokoknya digital lah, pokoknya sih. Oke. Bener gimana pendapat? Sama gue juga itu sih. Karena kita tuh zaman semakin maju, berarti secara nggak langsung pola pikir kita juga harus maju mengikuti perkembangan zaman. Kita harus menguasai ini banyak harus kita kuasai. Kita harus ngejar, kalau kita nggak ngejar kita ketinggalan, kalau kita ketinggalan kita terbelakang gitu sih. Oke, kita speed lah. Sanksi ya? Sanksi. Ini kayak 10 kebanyakan. Iya. Ini aja udah 15 menit.
30 menit lah ya. Udah 10 lagi ya sudah. 10 lagi. Ada tapi udah. Sorry ya guys, gue juga baru Satu lagi kali. Mampus udah. Mampus. 11 udah. Belum 11 belum. 10 udah 11 baru tadi. Ya, iya gitu orang pelan lah dia 7 tulis 55 kali pertanyaannya. iya 7 guys. lo berapa itu 3 Nomor 3. oke nomor 7 pernah nggak Samsi merasa bahwa kita harus melepaskan sesuatu untuk maju gimana rasanya waktu itu Pertanyaan yang bikin gue mikir. karena lu gak kepikiran ternyata oh kita harus mikir itu juga gitu ya Pernah nggak merasa harus melepaskan sesuatu untuk maju? Ibaratnya mengambil, kita punya 2 pilihan, kita harus melepaskan satu untuk maju. oh maaf banget lu mas nge-charge Oh iya silakan. Ntar kita guys. Pernah nggak ya? Sembari mikir ya. Ini gue banyak waktunya buat mikir. Gak apa guys. Menjaga apa? ya bukan salah Tapi kita background anak PKN diajak serius pasti nanti ya ujung-ujungnya ada ketawa-ketawanya. gak apa-apa lah Pernah nggak harus melepaskan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu? sebentar Ini gue sambil mikir, kan gue juga sini sambil iya enggak tumpah itu kan. udah banyak persiapannya Oh ya guys ya. Biar kita ada dapatan cahayanya juga. tapi bagus ya Apa ya? Pancing gue dong, pancing gue. pernah nggak merasa bahwa kita harus melepaskan sesuatu yang maju gimana rasanya waktu itu sesuatu yang maju tuh maksudnya Sesuatu untuk maju. oh iya sesuatu untuk maju kayak misalkan ya kalau dari segi teman atau segi kebiasaan lu nih suka baca tapi lu merasa bacanya ini bukan hal yang bermanfaat nah lu harus melepaskan misalnya kayak gue dah Enggak. ngerti kan Iya. ngerti Sebenarnya belum gue melepaskan, tapi baru pengen gue lepasin. Gak apa-apa kan? Maksudnya gue ada beberapa kayak yang pertama, gue pengen ngelepasin sikap yang gue itu suka menunda pekerjaan. iya betul Parah banget, gue tuh maksudnya yang bisa dikerjain hari itu, tapi gue kayak antar dulu deh, HP dulu, ujungnya HP yang scroll padahal bisa sebenarnya kita nggak ada halangan buat ngelakuin hal itu pada saat itu juga, cuma karena kayak nyepelein mungkin ya, kayak bisa ntar kok ujungnya nggak dikerjain, ujungnya lupa. Tuh gue pengen banget ngilangin sikap gue yang suka menunda waktu, meremehkan pekerjaan. Ini dua faktor yang sangat kayak gak bagus banget tuh buat diri kita. Apalagi kita ini seorang udah pekerja gitu ya, udah punya kerjaan. Kalau kita nunda tugas kita pasti nggak bakal selesai. Sama kita bisa dicap sama orang itu orang yang nggak bisa bertanggung jawab, orang yang nggak amanah sama tugasnya. Yang kedua itu meremehkan. Gue tuh emang anaknya ngeremehin banget. Gue sadar gue orangnya kayak gitu, tapi gue masih nyaman di kedua zona ini. meremehkan pekerjaan Iya, kayak ini mah gampang, ntar aja kayak gitu. Kalau nggak misalnya lu disuruh beli kayak misalnya nanti nitip cilok ya, ketemu di jalan, nah ada tuh depan rumah misalnya ada belum paling nanti di depan ada. Gue mikirnya selalu kayak gitu, kayak gitu. Ujung-ujungnya nggak dapet. Ujung-ujungnya nanti orang itu kayak ngambek lah atau apalah. Karena itu gue kayak selalu memikirkan kayak misalnya di depan mata udah ada, tapi gue bilang paling di depan masih ada, deket-deket situ aja lah kita nyarinya kayak gitu. Padahal ujungnya nggak ada. Dan berkali-kali gue
karena dampak dari dua sikap gue ini, tapi tetap aja gue belum bisa merubahnya. Gue pengen merubahnya tapi gue kayak bingung harus mulai dari mana gitu. Mungkin dari lo ada masukan atau lo juga orang yang sama kayak gue? Gue terkadang seperti itu, kayak gitu sih kadang-kadang ya, cuman gue tuh dibilang menunda enggak juga, karena gue pernah ada di mana fase aku kalau gue tunda nih kan aku pegang ya tuh gue dan hampir inian gue kayak gitu sih, cuman penyakit gue saat ini itu di skripsi gue. Jadi mungkin kayak ini kali ya, lebih mikir, gue nggak tahu ya, kita nggak boleh juga ya mikir negatif, cuman lebih mikir kayak nanti kedepannya kalau nggak bisa gimana, kalau nggak kenapa-napa gimana gitu. Sama halnya dengan kita menunda sholat. Coba lu rasain, walaupun kayak gue masih kayak gitu juga sih, cuman karena mikir nanti kalau kedepannya gue lagi gimana, diajak kemana, dia sedangkan mau kerja jadi itu gak enak juga ya kan, kitanya jadi terburuk. Mungkin lu harus menanamkan mindset itu aja sih kalau menurut gue gitu. Gue punya mungkin di kedepannya gue bakal kalau ada kasih tugas langsung dikerjain sih. Gue tuh emang parah banget dah. Sebelum kita mau kerja, gue baru ngomong loh. Iya, gue menunda-nunda tugas banget. Menurut gue kayak ya itu akibat menunda tugas, jadi gue nyepelein, atau mungkin gue terlalu nyepeleinnya jadinya gue menunda. Itu sih kayaknya lu karena terlalu menyepelekan, ya udah nanti aja. Gue terlalu pede kalau gue bisa. Ya, dan pede bagus, tapi nggak jangan berlebihan, ada batas wajarnya. Oke, gue tanya, dan ternyata pas lu ngerjain ada teramus? Pasti ada. Entah bingung lah, misalnya bingung aduhnya gimana ya, mau nanya orangnya kayak tapi kok lu baru kerjain sekarang sih, kemarin kemana gitu. Pasti ada, pasti kendala pasti ada aja. Nih balik lagi, kalau menurut lu mau lakukan pekerjaan itu tergantung waktu, itu baik atau nggak apa nih kalau kayak pekerjaan apapun atau tugas nyukutin mood atau enggak. Lu tipe orang yang kayak gitu apa enggak? Gue tipe orang kayak gitu, tapi kalau kita selalu nurutin kita, kalau mood kita lagi cepat, masa kita nggak mau ngerjain sesuatu ini kan saya enak juga, nggak bagus sih. Kayak boleh kasih tanggung jawab, harusnya selesai nanti sore selesai ya, tapi kan tak luka gitu kan nggak baik juga. Kasih maksudnya kayak kita kerjain misalnya deadline besok, kita kerjain tengah malam, kasihan kita juga dong, capek, kita juga butuh istirahat manusia. Itu sih HP itu sangat ada dampak baiknya ada, tapi dampak negatifnya juga parah. HP dampak negatif gue juga cewek parah sumpah. Udah begadang selanjutnya nggak baik. Udah 23 menit. Jadi kita 5 pertanyaan aja guys. Buat gue 3, lu baru 2. 12. Oke, belum ada. Kok lu belasan dulu dari tadi? 12 ya? Menurut Ija, siapa orang yang paling banyak mempengaruhi hidup Ija, dan apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari orang tersebut? Siapa orang yang paling banyak mempengaruhi hidup gue, dan apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari dia? Tambah pede lagi. Udah pede semua. Kan gue bilang tadi pede guys. Kalau mau dibilang kamu kalau banyak mempengaruhi, gue mau jujur, tapi ada orangnya. Kenapa kan dia? Enggak sih, sebenarnya semuanya mempengaruhi ya, di luar dari orang tua orang tua gue tuh mempengaruhi. Di luar orang tua dan keluarga. Yes, betul. Untuk kategori teman, dia termasuk orang yang mempengaruhi gue sangat. Karena pertama dari apa? Ini aja gue mendadak ngajak dia, dan ini. Tapi dia banyak basa-basinya guys. Karena gue terlalu sering seperti itu, gue nggak enak gitu kan. Kenapa dia sangat mempengaruhi apa sih, dia tuh berpengaruh banget lah dalam hidup gue. Contohnya gue dibantu bikin pertanyaan wawancara skripsi, terus pokoknya banyak deh wajangan skripsian itu dari dia.
itu semua hampir dari dia. Gue konsul apa tuh ke dia, dibilang curhat ke dia tuh ya gue sebenarnya curhat dengan circle gue juga, cuman ada beberapa orang gitu. Mau dibilang gue terbuka banget sama dia kelewat. Gue tuh parah. Kita baru naik motor nih, kaki baru naik satu, dia udah cerita guys, dia udah cerita. Ya kayak itu sih dia, dan apa yang gue ambil, gue pengen ngambil, gue amazing banget sama dia. Makanya gue kaget dia suka nunda pekerjaan karena gue tau gue tuh dia rajin gitu. Gue amazed banget sama dia karena walaupun dia kalau dimintain curhat nggak dijawab ya, dia hanya mendengarkan, dia benar-benar hanya mendengarkan aja. Sebenarnya lo kalau cerita lo butuh telinga untuk mendengarkan doang, atau telinga yang mendengarkan dan mulut yang memberikan masukan? Gue bisa jadi dua orang itu, tergantung siapa yang gue curhatin. Kalau sama dia hampir kebanyakan gue yang bertanya dan gue yang menjawab, seperti gue butuh validasi aja gitu. Kalau sama dia itu cuma gue bener ya Ci, gini ya Ci gitu untuk rata-rata. Tapi nyesel gak selama curhat sama gue, tapi respon lu kadang ada yang baik, kadang ada yang enggak, kadang cuma kalau dia gue bisa dibilang kan gue balik lagi tuh, gue bisa jadi dua orang itu, bisa gue cuma butuh didengar atau gue cuma butuh gue juga butuh dapat nasihat. Cuma untuk dari dia gue nggak berharap banyak aja gitu, karena ya gitu dah, dia emang kalau dicurhatin tuh aja. Tapi sebenarnya gue tahu dia meresap semuanya, cuman dia bukan orang yang seperti itu juga sih. BTW dari setiap suruhnya itu banyak pelajaran yang bisa gue petik. Kadang gue pernah ngomong gak, dia masih ingat apa enggak, kalau dari setiap cerita ide itu ada yang gue tulis dalam bentuk tulisan-tulisan gue, kayak puisi yang gue bikin, yang mungkin gue kasih cuma jadi konsumsi pribadi gue. Banyak itu kertas-kertas di rumah gue pernah ngomong, dia masih ingat gak? Kan banyak. Gue pernah ngomong di pas ulang tahun. Oh iya itu. Kalau cerita hidup gue tuh banyak inspirasi gue buat bikin kalimat-kalimat puisi-puisi gitu. Jadi kisah gue jadi sejarah. Sejarah buat pelajaran. Antologi puisi. Ya, konsumsi pribadi. Cuman gue ada di fase suka nggak enak sama dia, tau? Serius? Dia Ci nggak apa-apa kan Ci gue? Ya gue kalau dia ngomong kayak gitu males banget, kata gue makan. Karena kayak gue hampir keseringan cuy sama lu. Santai sih. Gue kan takut sih, lu kan karena orangnya diem aja gitu, jadi lu kayak ini anak ini banget sih, ini anak ini dulu dah gitu. Gue tuh takut seperti itu. Kan kalau gue lagi malas pasti gue selalu respon banget. Kalau gue bilang entar dulu ya, tapi gue gak jawab hari itu, misalnya 2 hari kemudian, berarti gue butuh waktu dulu. Itu pasti checklist 2-nya yang biru itu lama. Itu gue kayak udah gue biasa aja sih. Udah paham lah ya. Lanjut. Yang keempat guys. Berarti dua-duanya ya tadi ya? Iya. 9 belum. 9. Kenapa sih berhubungan? Iya kenapa lu selalu yang kayak ini pertanyaan kayak buat lu bukan banget ya? Iya, bukan buat gue gitu. Menurutmu gimana cara jadi sahabat yang baik di tengah kesibukan hidup masing-masing? Hadir aja sih. Hadir itu kan bisa nggak selalu tatap muka kayak gini, kita bisa hadir maksudnya kayak ada sekarang ada yang namanya handphone ya guys. Kan tadi sebelumnya gue bilang handphone itu ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Salah satu dampak baiknya dari sekian banyak dampaknya, salah satu dampak baiknya itu ini, kita bisa komunikasi dengan teman kita yang jauh, misalnya beda pulau, beda negara, kalau beda alam nggak bisa. Paling lewat doa. Paling lewat doa. Nah, kita bisa tanya. Bisa beda alam, gue gak expect sih dia jawab beda alam. Terus lewat HP kita nggak bisa nanyain kabarnya. Misalnya kita nggak punya waktu buat ketemu, kita bisa tanya chat, ya apa kabar, ada gimana kehidupan akhir-akhir ini, aman nggak, lu sehat atau enggak, gitulah pertanyaan kayak gitu. Atau nggak bisa
telepon atau enggak video call. Bisa, kita bisa punya banyak opsi untuk menjaga silaturahmi pertemanan, panjang umur pertemanan gitu. Dan gue mau ngasih tahu, Aduh, lu tau gak sih? apa? Kayaknya lu gak pernah nanya gue, cuma kemarin lu nanya selama temenan, sumpah. Kayaknya emang gue terus yang ngechat lu. Kan gue pribadi orangnya ya kalau gue udah ketemu ya gue gak bakal chat gitu, karena gue juga pun bingung apa yang mau chatting. Cuman dia tuh nih kemarin, gue udah lama kan sama chat lu. Terakhir kata yang lo ngambil tumbler itu kan, Iya. ya itu pun itu udah ada chat kayak jago udah ini ya itu, dan gue pun juga gak ngechat dia karena kesibukan kita masing-masing. Dan dia tuh tumben banget kemarin nanya skripsi udah sampai mana ya, itu tumben banget dia. Itu pun gara-gara gue ngechat lu duluan gak sih, apa lo ngechat gue duluan? Gue lupa deh. Mungkin kita lagi chatan tapi nggak tahu chatan apaan. Terus gue nanya itu skripsi gimana. Gue tuh kan gue pribadi tuh bukan kayak misal kalau sama teman-teman gue selalu itu kan hampir seminggu sekali gue tanya gue kan ketemu gitu ya, dan gue bukan tipe yang chatan lu gimana gini enggak kayak tanya ya main gak gimana gitu. Nah gue lebih suka gue ketemu langsung orangnya karena gue takut salah ngomong, takut chatan gue tuh dianggap yang kayak gue nganggap ini ternyata lu tuh penting, kayak intonasi baca kita aja tuh yang dari itu tuh kayak sebenarnya bahaya banget cuy. Cuman balik lagi, tapi kalau gue sih udah, tapi dia sering banget dry text. Kadang gue kayak ini gue nggak ganggu dia banget ya, karena kalau lu jawab iya aduh itu kayak gue tipe orang yang kalau jawab tuh excited, kayak ianya banyak atau gimana. Jangankan jawab chatan excited, makan dia juga excited. Kalau prinsip gue, selagi orang itu masih bisa bikin status di WA, di SG atau dimanapun, atau bisa ngeliat SG gue, SG gue masih nganggap orang tuh masih baik-baik saja. Maksudnya dia masih punya energi buat masih punya energi buat apa? Buat main sosial media gitu. Orang kan kalau benar-benar udah capek di masa-masa kayak nggak mau diganggu, bad mood tuh buat megang HP pun dia nggak mau, emang butuh waktu sendiri. Itu sih prinsip gue walaupun iya, gue gara-gara gue kemarin ngirimin promo Mixu, udah gitu doang. Iya cuy. Iya ya, dry text banget ya saya ya. Gue sih apa kan, tapi kadang gue kayak kadang gue lagi males, gue sampai kadang suka nanya dry text, nggak nanya sih, kayak memberikan pernyataan kan, terus dia dengan jawab biasa aja. Itu emang kayak cara bacanya lu aja gitu ya mungkin ya itu aja. Ya kita lanjut nge-spin nih. Banyak panjang juga ya waktu kita ya, apa ya? Lucu ya bikin begini, gue pengen bikin deh sama anak-anak. Spin dong. Sebelas udah. Belum. Iya. Pengen berapa? Kayak gue belasan mulu dah. Iya lagi iya. Kalau lu udah tua nanti, momen apa momen yang menurut lu paling berkenang gitu? Itu aja intinya. Paling berkenan, paling berkesan, paling. Ini buat siapa? Buat semua orang atau Apapun. momen paling gue kenang untuk 2024 ini, momen yang paling gue kenang gue ke Bogor, sumpah itu Perjalanan jongkok kita itu ya. iya, gue tuh sebenarnya excited sumpah, makanya gue bilang gue inget kamu gue kan selalu ngomong kayak gitu, dan kebetulan itu gue lagi nggak fit karena gue habis demam deh 2 hari sebelumnya. Itu sih, gue tuh selalu menghargai gue karena gue jarang jalan dan ada beberapa hal yang bisa gue ikut juga gitu. Gue tuh lebih bisa nih kayak gini, kayak bukannya dan gimana ya, gue ngomongnya juga bingung. Gue dibilang anak yang mendadak bisa, tapi direncana juga bisa. Oke. Tapi banget, mohon maaf.
kenapa gue bilang mendadak bisa? Mendadak dalam artian waktu kayak kenapa gue ngajak dulu kan kayak mungkin lebih dekat aja jaraknya gitu. Dan agak fleksibel juga nggak sih? Dan kita kan kerja di pendidikan, kita udah tahu Sabtu Minggu pasti libur, atau enggak jam kerja kita dari jam 6 sampai jam 3 doang. Kalau teman-teman kita yang lain kan kadang nggak nemu gitu, kadang kita nggak tahu jadwal mereka. Kalau kita, karena kita di bidang pendidikan, kita tahu nih kita punya kalender pendidikan yang walaupun beda dia misalnya di agama gue di umum, tapi tetap sama lah intinya juga gitu sih. Nggak jauh beda. Contohnya saat ini kita liburan panjang anak-anak teman-teman kita yang lain pada libur, balik teman-teman kita yang lain pada kerja, kita pada libur gitu sih. Apa tuh tadi balik lagi? Momen Untuk tahun Bogor ya, Bogor. Iya, Bogor itu sangat berkenan buat gue. Untuk di masa tua mungkin gue lebih, untuk saat ini gue tuh menghargai waktu dengan orang-orang sekitar. Gue dibilang anaknya introvert, bisa ekstrovert, Ambivert sih lo, iya benar. bukan amfibi. Bener kan? Amfibi kodok. Apa ya? Membelah diri. Kita nggak setuju. Jadi kita Oh ya, maaf ya kita. Untuk momen itu kalau untuk keluarga banyak sih momen yang banyak. Makin pulang. Oh guys. Semoga 2025 bisa semua hal-hal terrealisasi. baik tercapai. Amin. Terrealisasi semua gitu. Amin. Pokoknya gue tuh tipe yang sangat menghargai waktu. Kayak gue tuh seneng banget cuy kita ke Bogor kayak, tapi gue udah sih Cuma itu terlalu ini sih singkat banget sih. gue Cuma sehari doang ya. TikTok lagi. Iya nggak TikTok sih cuma nggak lektok, cuman ya kayak kebantu aja perjalanannya agak lama sih. Makanya gue berkali-kali kayak ayo ke Bogor lagi, tapi ntar dulu pertama dari segi materi gitu, terus waktu mungkin kayak gue bisa, tapi gue harus kan menyesuaikan anak teman-teman gue di yang lain yang bekerja. Iya, itu sih untuk 2024 ya, itu sangat berkesan dan berkenan sekali. Buat sampai tua mungkin gue akan mengenang hal-hal baik dan jalan-jalan sih. Itu Masih pengen kasih di masa mumpung kita masih muda. Kita pengen ngabisin walaupun kita masih belum sibuk sama pasangan kita mumpung kita masih punya waktu kasih ketemu waktu jadi kita harus tentuin jauh hari pengen kayak trip bareng atau enggak jalan kemana sih, nggak usah keluar kota lah, keliling Jakarta lah misalnya. Kita kan belum pernah kan keliling Jakarta, makanya gue pernah kan gue pengen deh keliling Jakarta, apa sih keliling Jakarta mengunjungi masjid-masjid itu gue pengen banget. ujungnya kita kemana? Family Mart. Nggak Blok M. Ya Blok M. Tapi Family Mart. Ujungnya di Family Mart dulu kan. Itu karena gimana ya? Gue tuh liatannya doang nih. Orangnya suka jalan-jalan, saya keluar mana barunya. Nah, aslinya tuh saya tidak pernah kemana-mana. Lebih mungkin kalau mau dibandingin sama lu lebih banyak eksplornya daripada gue sih. Gue sangat penasaran hal-hal. Sebenarnya gue penasaran hal-hal baru. Sangat. Coba kita 2025 lu sama gue misalnya, nah kita bukan berarti nggak mau ngajak anak-anak yang lain, maaf ya PKM yang penonton sampai akhir. Malah gue pengen ngajak bukan anak PKM doang, sumpah. Gimana ya, gue punya circle dan yang circle itu isinya nggak banyak gitu, kayak misalnya PKM kan 5 teman-teman rumah gue jadi 15 aja karena sama gue. Terus MTS tuh cuma yang deket banget itu berempat sama gue. Terus teman kerja gue saat ini udah, gue tuh punya circle tuh yang sama teman-teman kuliah gue aja sudah banyak, cuman yang intens banget tuh berempat. Aja gue banyak yang gak terrealisasi sama mereka tuh jalan-jalan. Gue bisa menghargai setiap circle gue. Agak enggak nanti 2025 nggak usah sebulan, nggak usah tiap hari, misalnya setiap Sabtu atau Minggu, misalnya di bulan Januari kita keluar bareng, motoran kemana kayak gitu. Misalnya kita nemukan kan kita punya Google Maps, punya kayak punya SIM
diperpanjang. Iya masih bisa diperpanjang lah ya. Mungkin kita bisa bikin agenda gitu ya kan. Kadang tuh di TikTok atau di IG muncul tempat-tempat viral, datangi atau museum atau masjid atau wisata religi, wisata museum di Jakarta, kadang apanya bisa didapetin gitu. Itu luar biasa. Iya. Oke, gue mau lebih keras. Iya sih. Lanjut satu pertanyaan lagi nih gue. Lu tinggal satu lagi setelah gue. Baik. Ini udah sudah 40 menit. Tadi kita rencananya cuma 30 menit. Tapi kan banyak yang gitu. Enggak ada Enggak sih. Iya sih. Aman sih cuman. 19 sudah. Belum. Ya udah sih. Biasa. Oke. Kalau Udah. Tadi barusan 18 ini. Tuh, enggak ada. ini apa? Enggak, ini mau tulis 18. Udah ternyata muspin. Sepin. Stop. Stop. 12. Ya elah. Besok bikin yang gimana Bisa gitu kalau udah ada cuma kan lu nggak tahu. 3 udah. Udah. 8 belum deh. Kenapa lu dapat nomor atas deh gue bawah? Iya, udah tuh 8. Sebentar. Wah, ini kayak ini harusnya buat gue ya. Aku buat dulu aja. Oh, mumpung ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang gue siapin buat Ica. Nggak mau. Lu aja. Apa bacakan? Apa hal yang selama ini ingin kamu coba tapi ragu atau takut untuk melakukannya? Cuma bisa sekali doang ini sekarang katanya. Apa ya? Itu kan dia mikir kayak banyak pertanyaan dia, gue udah tahu gue udah punya jawabannya untuk diri gue. Iya, ini Udah kata keluar dari zona nyaman ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin tegas sama diri sendiri sih, atau nggak berani jangan jadi people pleaser. Tahu nggak people pleaser itu? Tahu. Ya, gue pengen jadi orang yang lebih asertif lagi buat diri gue sendiri. Iya ya iya, enggak ya enggak, bukan ya iya tapi enggak tapi iya. Itu aja sih, singkat jelas sih, itu aja gue. Itu doang. Karena gue bingung, ketakutan. Gue tuh anaknya maksudnya kalau gue nanti gue selalu kalau misalnya gue apa ya suka nantangin, suka mencoba hal baru gitu loh ya. Jadi kalau misalnya gue takut, gue bakal tetap coba. Dan jadi gue yang takut ntar dulu deh gitu. Ini gimana cara? Sebentar sih kita mute dulu. Itu aja sih. Kenapa setiap jawaban lu sangat singkat? Apa gue yang terlalu menjelaskannya bertele-tele? Buat kalian guys. 19. Belum. Iya lu bagian Kenapa? 19. Ya. Sorry, tuh. Seberapa sering kamu merasa benar-benar hidup dan apa yang biasanya bikin kamu merasa seperti itu, Ca? Apaan? Itu seberapa sering kamu merasa benar-benar hidup dan apa yang biasanya bikin kamu merasa seperti itu? Merasa hidup apa? Masa hidup contohnya? Nah, lo bingung sekarang. Dia bilang, dia tuh kalau nanya harus pikir, nah gue harus riset kan jawab. Tapi kan gue baru ini doang. Apaan? Apa yang bikin lo Contohnya tuh benar-benar gimana hidup? sih? Bentar. Ya. Apa yang benar yang bikin katanya? Gue melakukan ini tuh merasa hidup gitu. Ngerasain kan jadi gue. Iya. Gimana ya? Bentar, seberapa sering kamu merasa benar-benar hidup? Yes. Apa biasanya bikin kamu merasa seperti itu? Gue ngerasa, gue nggak tahu bisa dibilang anaknya haus validasi atau tidak. Cuman gue merasa senang kalau orang-orang
apa sih, mengungkapkan kalau dia tuh bersyukur adanya gua. Gue bersyukur banget ada lu deh. Itu dong. Ini bos kalau begini. Enggak, itu Apa yang terjadi? di studio kayak kita. Tapi Ya, itu the same. kita, gue merasa itu sih, gue nggak tahu ya itu bisa dibilang harus validasi atau enggak, karena gue baru banget kan ngomongin kalau gue tuh merasa belum bermanfaat buat orang, gue tuh pokoknya gak ada manfaatnya gitu belum, karena balik lagi di bermanfaat bagi orang dan guna bagi orang itu di otak gue itu dari materi. Padahal setelah akhir-akhir ini gue merasa kayak oh itu nggak baik gitu. Gue bisa merasa bermanfaat itu mungkin orang merasa ada hadiahnya gue gitu, atau gue mau mendengarkan dia, terus gue menasehati dia, itu mungkin bisa dibilang bermanfaat. Cuman dari segi gue itu bukan hal yang bermanfaat. Menurut gue yang bermanfaat itu ya gue apa sih, gue sering misalnya ya gue sering jagain gitu, terus gue sering ngasih apa gitu, pokoknya apapun itu yang berbau. Padahal itu bukan sih ya, bermanfaat tuh bisa balik lagi dari ilmu. Ya, banyak sih. Universal lah ya artinya. Cuman kalau menurut gue benar-benar hidup kayak gitu tuh bermanfaat. Tapi gue alhamdulillahnya akhir-akhir gue merasa hidup. Tetap hidup ya kawan. Iya, semoga kita semua sehat selalu. Sekarang tuh kuncinya sehat semua. Sehat, Kuncinya bahagia. sehat, punya uang. Itu udah enak. Oke Tidak ada guys. beban. Udah mau 50, iya udah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke guys, 10. Oke guys. Oke guys, sudah sih Semoga yang pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa jadi refleksi buat kalian. Semoga juga adalah beberapa pelajaran yang bisa kalian petik dari mulut-mulut kita ini, dari pembahasan kita ini. Jangan kalau kalian gak setuju dengan apa yang kita sampaikan ya udah gitu, nggak apa-apa, ini menurut kita ya kalian boleh banget tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tadi, itu kalian jawab di kolom komentar, itu nggak apa-apa, sharing kita. Ya, itu sharing-sharing aja sih sobat ya. Walaupun nanti kita mau ganti nama ya, kayak apa ya? Kayak apa itu kita bikin waktu kita masih sekolah banget. Iya, SMA. Anak-anak yang mengandalkan nama singkatan aja gitu. Jadi ya itu nggak punya nama kita berdua. Gitu Nah aja itu sih. gue sebenarnya ngerasa gak seret. Iya. Kita akan mencari nama atau kalian punya referensi ide-ide, karena akun YouTube kita ini gak jelas. Kadang ngomongin isi, kadang ngomongin reaction, kadang banyak lah campur. Kita belum punya harga videonya yang baik. Kita punya TikTok, cuma gak aktif. Iya, kita punya IG tapi nggak tahu. Ya lagi Belum punya juga. maksudnya nanti kita bikin uang. Jadi ya, maksudnya ya kita juga nggak tahu ini bakal ada yang datang apa enggak. Dan ini bakal terupload apa enggak kita juga Kalau nggak tahu. diupload sih mudah-mudahan terupload, cuma outputnya nanti ada yang apa enggak apa-apa, sebenarnya gua sama Ija nanti bisa jadikan ini sebagai konsumsi pribadi gua sama Ija buat nanti kita refleksi di masa yang akan datang, atau misalnya kita tua, kita punya catatan ini loh, jejak digital ini gitu di kehidupan yang ada. Itu aja sih. Mungkin kita next akan ajak PKM. Ya, PKM itu pas Itu itu circle yang SMA-nya punya jejak buruk juga sih. kan ya banyak deh kalau mereka. Ya tau lah anak zaman SMA kayak gimana ya, sih. pokoknya kumpulan mereka tuh sebenarnya nggak bisa lah, kita bisanya kalau videonya di apa sih, timestamp ya, Timelapse. Iya, timelapse. Pokoknya timelapse karena isinya kagak ada dagingnya, kayaknya kagak ada daging. Tapi semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat untuk kita berdua. Buat kalian semoga bermanfaat. Sekian. Ini Unsurman Kola, Kolatan Unsurman Kola. Lihatlah apa yang dibicarakannya. Jangan lihat siapa yang membicarakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, bye bye.
belum selesai guys. Kita belum bikin ini ya, timelapse. Bukan apa? Ini ya, cover. Fami.